Halo guys, ketemu lagi dengan kita berdua. Pada hari ini, siang ini kita akan berjalan-jalan ini ke Kampung Mati, yaitu di Sidoarjo, tragedi lumpur Lapindo. Ya, siang hari ini kita ikuti dulu ya perjalanan menuju ke sana. Nah, kita putar balik sekarang. Bentar lagi kita akan masuk di gang pertama yang kena dampak lumpur Lapindo. Setelah kita masuk, ternyata memang betul jalan kiri kanannya itu udah kayak bangunan yang ditinggalkan gitu ya. Tapi waktu kita masuk ke sana nih, setelah ada kantor pos yang terbengkalai, nah ini bener-bener udah ditinggalkan kayak gitu aja. Kita ngelewati jalan kecil, itu ada beberapa rumah juga yang udah ditinggalkan kayak gitu. Udah roboh, cuman tinggal puing-puing dan banyak semak-semak belukar gitu. Waktu kita jalan sampai ke ujung, selain rumah-rumah terbengkalai yang kita lihat ini sekarang, kita juga mendapati pemukiman warga nih di sini. Nah, ternyata di sini masih banyak rumah nih yang belum mereka tinggalin. Masih mereka tempati ya sampai sekarang. Nah, ini di gang kedua sekarang. Waktu pertama kali kita masuk, kita menjumpai rumah ini. Ya udah terbengkalai juga sih. Nah, kanan kiri ini sekarang sudah nggak ada bangunan sama sekali. Tepatnya sih kayak tanah kosong ya. Karena puing-puingnya pun udah nggak kelihatan, cuman dipagar sama kawat berduri di kanan kirinya ini. Waktu kita masuk, makin lama makin jalannya makin sepi di sini, dan sudah benar-benar nggak ada pemukiman warga sama sekali. Di ujung ternyata masih ada pabrik. Tapi masih kurang tahu ya kita ya, ini pabriknya ini masih ada sangkut pautnya sama PT Lapindo Brantas Incorporate apa enggak gitu. Karena kayaknya nggak ada bisa akses buat masuk di situ sama sekali, untuk video juga nggak mungkin, apalagi mewawancarai security di situ ya. Jadi kita memutuskan untuk jalan aja. Nah, di sini kelihatan ya ada bangunan juga yang masih kokoh tapi terbengkalai. Udah ditinggalin gitu aja sama pemiliknya. Nah, dari sini kita juga bisa kelihatan ada menara di situ, menara listrik. Tapi kita di situ ketemu nih sama musola terbengkalai. Sayang banget ya, bangunan yang bagus kayak gini terbengkalai seperti ini, ditinggalkan sama penduduk-penduduk di situ. Kalau mau dibilang sih masih bagus ya sebenarnya bangunannya, masih kokoh daripada rumah penduduk di kisaran situ. Karena sudah sama sekali sudah nggak ada, kanan kiri udah hancur lebur, sampai kita di ujung jalan nih. Di ujung jalan yang benar-benar udah kita nggak bisa lewatin. Nah, di depan tuh udah jalannya kecil banget. Udah kita mutusin untuk putar balik, kita keluar dari gang itu, masuk lagi di gang berikutnya. Nah, sedikit banyak kita mau cerita ya tentang tragedi lumpur Lapindo. Sidoarjo, 29 Mei 2006. PT Lapindo Brantas Incorporate. Penyemburannya lumpur Lapindo itu diakibatkan kesalahan pengeboran. Ada dua teori yang mengatakan gempa dengan besar 5,9 skala liter di Jogja mengakibatkan retakan di dinding pengeboran. Ada juga kesalahan pengeboran yang mengakibatkan munculnya lumpur beserta air dan gas. Dalam kurun waktu 3 bulan, 750 rumah beserta 16 desa terendam lumpur. Tenggelamnya 90 hektar tanah dalam kurun waktu 21 hari. Dinobatkan sebagai bencana metana terbesar di bumi. Ada juga beberapa mitos yang mengatakan beredar kabar bahwa banyak pabrik yang tutup di kisaran wilayah Nganjuk, tepatnya ditemukannya jenazah Marzina, disangkut pautkan dengan bencana yang sekarang terjadi di Porong Sidoarjo. Sebagian masyarakat
mengingatkan masalah ini dengan kasus pembunuhan Marzina yang masih belum terpecahkan sampai sekarang. Mereka menyimpulkan kalau ini karena dari tragedi pembunuhan Marzina. Ada juga sosok goib yang bernama Nyai Sireng yang dikenal juga sebagai Dewi Retno Knongo. Ia merupakan kakak perempuan dari Sri Aji Jayabaya atau dikenal sebagai pemenang Kediri. Nyai Sireng disebut memiliki tugas untuk membendung bencana alam dan keturunan Nyai Sireng yang bisa menyumbat lumpur lapindo. Lepas dari masalah yang terjadi, lumpur lapindo, baik dari segi ilmiah dan segi spiritual, kita tetap berserah dan berdoa agar lumpur lapindo ini bisa berhenti dan menjadikan bencana ini sebagai pelajaran. Jika Tuhan yang sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Semoga kita semua dijauhi dari hal-hal yang buruk dan didekatkan dengan hal-hal yang baik saja. Amin.